dosen dari Prodi Kebidanan, Program Sarjana Terapan Politeknik Karya Husada. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya, yakni mata kuliah Kesehatan Reproduksi yang terdapat di semester 3 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Untuk mendukung proses pembelajaran pada mata kuliah ini, saya menggunakan beberapa sumber referensi, yaitu diantaranya textbook yang berkaitan dengan kebidanan dan obstetrik, peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, dan jurnal-jurnal kesehatan reproduksi dan hasil penelitian dosen yang terintegrasi ke dalam mata kuliah ini. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah CPL 1, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan praktik kebidanan berdasarkan agama, moral dan filosofi, kode etik profesi, serta standar praktik kebidanan. CPL 2, menghargai martabat perempuan serta individu yang unik, memiliki hak-hak, potensi dan privasi, keragaman budaya dan keyakinan agama. CPL 3, menginternalisasi nilai-nilai luhur, norma, filosofi, paradigma, dan kode etik profesi bidang dalam pelayanan kesehatan reproduksi perempuan. CPL 4, menguasai konsep teoritis anatomi, fisiologi, mikrobiologi, parasitologi, imunologi, farmakologi, genetika, biokimia, fisika kesehatan, bioetik yang terkait dengan siklus kesehatan reproduksi perempuan dan proses asuhan yang dibutuhkan. CPL 5, menguasai konsep teoritis ilmu anatomi, fisiologi, biomedik, mikrobiologi, parasitologi, imunologi, farmakologi, genetika, biologi reproduksi, dan biologi perkembangan yang terkait dengan siklus kesehatan reproduksi perempuan dan proses asuhan. CPL 6, menguasai konsep teoritis tentang komunikasi, promosi kesehatan, edukasi, konseling, penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam pelayanan kebidanan yang mendalam. CPL 8, mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifik desain dan persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya. CPL 9, mampu bekerja sama dengan profesi lain dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya dan keterampilan umum. CPL 10, mampu mengidentifikasi secara kritis penyimpangan kelainan serta lingkup praktik kebidanan. CPL 11, mampu mendemonstrasikan tata laksana konsultasi, kolaborasi, dan rujukan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, CPMK 1, mahasiswa mampu memahami konsep kesehatan reproduksi dan kebijakan program dalam upaya peningkatan kesehatan reproduksi. CPMK 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi kesehatan reproduksi berdasarkan pendekatan siklus hidup. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami deteksi dini permasalahan kesehatan reproduksi perempuan. CPMK 4, mahasiswa mampu mendesain secara kritis penanganan penyimpangan kelainan dalam lingkup gangguan reproduksi dan mendemonstrasikan tata laksana konsultasi, kolaborasi, dan rujukan kasus masalah gangguan reproduksi perempuan. CPMK 5, mahasiswa mampu memberikan promosi dan edukasi dalam bidang kesehatan reproduksi, screening dan deteksi masalah kesehatan reproduksi. Adapun sub CPMK 1, konsep dasar kesehatan reproduksi, hak reproduksi, dan kebijakan program terkait dengan kesehatan reproduksi. Sub CPMK 2, kesehatan reproduksi berdasarkan pendekatan pada masa konsepsi, bayi dan anak remaja, dewasa, dan usia lanjut. Sub CPMK 3, deteksi dini permasalahan kesehatan reproduksi perempuan, penggunaan teknologi dalam pendeteksian dini, upaya penanggulangan masalah gangguan kesehatan reproduksi perempuan. Sub CPMK 4, infeksi menular seksual, IMS, HIV, AIDS, lekore, infeksi vagina, gangguan menstruasi, PCO, PMS, PMDD, pelvic inflammatory disease atau PID, CA cervix, myoma, CA mamae kista, dan CA ovarium. Yang terakhir, sub CPMK 5, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penata laksanaan screening deteksi dini kesehatan reproduksi.
Selanjutnya, deskripsi mata kuliah kesehatan reproduksi ini adalah membahas tentang konsep dasar kesehatan reproduksi, manajemen kebidanan dalam kesehatan reproduksi, dan masalah kesehatan reproduksi. Materi pembelajaran mata kuliah ini, konsep dasar kesehatan reproduksi remaja, kesehatan reproduksi berdasarkan pendekatan siklus hidup, deteksi dini permasalahan kesehatan reproduksi perempuan, masalah dan gangguan pada sistem reproduksi. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester di awal pertemuan, saya melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen dan mahasiswa yang dilanjutkan dengan penyampaian materi, baik pembelajaran teori maupun praktik di laboratorium. Saya juga melakukan tatap muka langsung dengan memberikan modul dan daftar diri kepada mahasiswa dan memaparkan materi dalam bentuk PowerPoint dengan metode ceramah dan demonstrasi. Strategi selanjutnya, untuk meningkatkan interaksi dan keaktifan mahasiswa, saya memberikan pertanyaan kepada mahasiswa, memberikan tugas untuk memecahkan soal kasus yang sesuai dengan materi yang disampaikan baik secara individu maupun kelompok dengan menggunakan metode studi kasus, self-direct learning, small group discussion, problem-based learning, role play, sehingga mahasiswa dapat berpikir kritis serta memberikan pendapat mereka mengenai materi yang disampaikan. Selain itu, saya juga membuka forum diskusi dan tanya jawab pada akhir perkuliahan. Platform yang digunakan untuk mempermudah interaksi antar dosen dan mahasiswa menggunakan e-study, WhatsApp group, skill lab di laboratorium Pokada. Di awal pertemuan saya juga menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu dengan tugas sebesar 30%, ujian tengah semester 15%, UAS atau ujian akhir semester 15%, dan nilai praktik sebesar 40%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan proses pengajaran saya yang saya lakukan pada mata kuliah kesehatan reproduksi dengan bahan kajian infeksi menular seksual. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Baik, sehat? Sehat. Baik, hari ini Ibu akan mengajarkan terkait dengan materi yang akan kita bahas sesuai dengan topik pembelajaran sebelumnya, yaitu kita belajar terkait dengan penyakit menular seksual. Sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu akan terlebih dahulu ya. Hadir semuanya ya, apa nggak nih? Hadir ya? Boleh. Amanda? Hadir. Cantika? Hadir. Desni? Hadir. Alhamdulillah. Oke. Nasya? Iya. Stephanie? Oke, Chandra? Hadir. Ya, hadir semuanya. Sebelum kita mulai, mungkin Ibu akan menyampaikan terkait dengan topik pembelajarannya terlebih dahulu. Jadi untuk pembelajaran hari ini, yang kemampuan yang diharapkan oleh mahasiswa itu, kita mampu mendesain secara kritis penanganan penyimpangan atau kelainan dalam lingkup gangguan reproduksi dan mendemonstrasikan tata laksana konsultasi, kolaborasi, dan rujukan kasus masalah gangguan reproduksi perempuan. Ya, yang nanti kita akan capai pada hari ini. Kemudian, subjek PMK-nya menguasai ilmu ginekologi yang berhubungan dengan IMS. Bahan kajiannya ada batasan infeksi menular seksual, epidemiologi, gejala, tanda dan jenis, penyebab, resiko, komplikasi, penularan, pencegahan, praktik pengambilan aksesat untuk diagnosis, analisis laboratorium, penata laksanaan dan soal IMS. Nanti ada dokumentasi ya, tentunya kita akan belajar terkait dengan bagaimana caranya membuat laporan kasusnya. Dan terakhir, bagaimana kita juga untuk melakukan kolaborasi. Dengan dokumentasi tersebut, kita akan bisa melakukan pengambilan keputusan ini kapan untuk dilakukan rujukan atau tidak. Seperti itu ya. Sudah jelas ya? Sudah, Bu. Baik. Kalau sudah jelas, Ibu akan mulai dengan penyakit menular seksual. Mungkin anak-anak semuanya di sini sudah pernah melihat atau pernah mendengar atau pernah dikeluh kesahkan. Sudah pernah ya? Sudah pernah. Kalau sudah pernah, yang mana bagiannya? Yang mana nih? Ini. Apa namanya? Pindah. Nah, ada lagi? Atau ada yang pernah diketahui terkait dengan PMS sebelumnya? Dari media? Oke.
Oke, baiklah. Kalau memang ada yang belum dan ada yang sudah, tadi terkait herpes, oke, herpes memang ada bagiannya terkait dengan penyakit menular seksual. Nah, di sini perlu kita pahami bersama batasan dari infeksi menular seksual. Ada batasannya, yaitu penyakit atau infeksi yang ditularkan terutama melalui kontak satu seksual, dua baik dari vagina, kemudian anal, kemudian oral. Kalau dilihat dari penularannya, artinya ini adalah secara seksual, ya kan apa yang kita sebutkan tadi. Betul. Kemudian kalau seksual artinya secara langsung ya. Kalau yang non seksual itu akan melalui dari darah. Kemudian tapi darah itu juga nggak semua darah itu juga menginfeksi, tapi ada kategorinya. Kategorinya yang mana? Ada saat transfusi darah, ternyata darahnya terinfeksi. Kemudian jarum suntik yang tidak steril. Kemudian dari tidak lahir, ibu yang menderita IMS. Bagaimana pola pikirnya kok bisa ya orang ibu dengan IMS bisa langsung tertular IMS? Bagaimana pola pikirnya? Ya, lewat jalan lahir, karena jalan lahir itu sudah terinfeksi dari IMS. Jadi langsung penularannya. Oke. Kemudian kontak tubuh badan, cepat juga ya. Ya kan? Artinya hubungan seksual ya, sama aja dengan melakukan seksual. Kemudian ini sering terjadi yang kita nggak pernah sadari, kebersihan alat reproduksi yang tidak terjaga gitu. Nah, ini ada catatan nih yang ibu sampaikan bahwa memang tidak semua identitas selalu ada gejala, dan baru kita sadari itu juga sudah terinfeksi dalam kita itu. Oke ya, agak merah dan agak pekat. Kalau belanja agak merah dan agak pekat pada saat pembelajaran sebelumnya di mata kuliah KDK itu kan ya kita belajar terkait gejala-gejala infeksi. Pernah dengar apa tuh? Kayaknya ini udah berhasil lagi buat kita ya. Secara ini kan kita nakes juga yang kemarin kebetulan sudah praktik di lahan, jadi sudah agak-agak ini ya terbayang. Nah, ini gambarannya Bartoli. Bartoli itu adalah pembengkakan di area, bisa di daerah vulva, bisa di daerah vagina. Nah, pada saat kita sebagai bidan sebenarnya pemeriksaan head to toe atau fisik secara keseluruhan itu sangat penting. Kenapa? Salah satunya adalah pemeriksaan bagian organ vital kita. Nah, kadang kita sebagai bidan juga tidak menyampaikan dengan detail apa maksud tujuan kita. Hanya bu, saya pengen melihat, itu tidak dibenarkan hanya melihat. Padahal tujuan pemeriksaan kita adalah untuk mendeteksi apakah ada kelainan pada kelenjar Bartoli pada ibu hamil. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kenapa dilihat bu? Karena dampaknya nanti pada saat proses kelahiran atau proses persalinan, tadi ada penyebab tidak langsung ya, apa? Melalui jalan lahir, dan ini bisa pecah, bisa gitu. Makanya kita harus memeriksa adanya kelenjar Bartoli atau tidak. Bagaimana cara periksanya? Cara periksanya itu mudah. Kalau kita bisa, di sini ada vulva, kemudian kita periksa dengan menggunakan handscoon tentunya ya, di tap, kita merasakan apakah ada kelenjar Bartoli yang bengkak atau tidak. Oke ya. Nah, di sini ada gejala infeksinya yang tadi saya sampaikan. Apa tandanya? Ini sangat penting. Nah, ini rubor yang artinya kemerahan, pastinya karena infeksi itu kemerahan artinya rubor. Kemudian kalau panas, rasanya kalau udah infeksi itu kan panas ya seluruh tubuh gitu kan. Kemudian dolor, rasain rasa sakit, rubor dan fungsi rasa. Ini artinya fungsi rasa tidak berfungsi. Nah, ini penjelasannya. Yuk, biar masuk dari gejala infeksi ini, kalau kita paham di dalam tubuh kita, kayaknya udah pernah rasain ya kalau kita sakit, dapat infeksi itu tanpa infeksi. Misalkan bukan IMS kita dapat penyakit misalkan kadang kita suka batuk ya, batuk kadang kalau udah parah bisa kena demam. Nah, itu kan infeksi kan badan kita sudah muncul, badan kita sudah menunjukkan. Nah, ini tanda-tanda yang sebenarnya. Nah, apalagi pada pasien IMS. Sekarang kalau kita bahas terkait penyebab IMS, penyebab IMS ada satu. Jadi ada berbeda ya. Ada parasit, ada virus. Yang kategori bakteri ada gonorrhea, sifilis, kemudian ya, kita parasit. Parasit itu trichomoniasis. Kalau virus HPV, HPV ini dimanfaatkan virus penyebabnya dari virus yang paling belakang infeksi ya. Kemudian kalau herpes, nah herpes saat ini agak berbeda ya dengan herpes yang sering di luar tubuh, maksudnya di luar genital gitu. Sifatnya bentuknya sama, panasnya
tapi memang bentuknya melonjak juga. Sama, memang sifatnya seperti itu tuh herpes, cuma tempatnya saja yang berbeda daripada kita. Nah, untuk mendiagnosisnya bagaimana? Pemeriksaan fisik. Satu, tentu ya, jangan sampai kita mendiagnosa orang itu kita tidak melalui pemeriksaan fisik yang lengkap dari atas sampai bawah terlebih dahulu. Jangan sampai kita, oh orang udah pasti nih, kayak gitu, tidak enak ya. Misalkan, saya kencing panas banget, belum tentu dia sakit IMS. Kita nggak tahu apa riwayat sebelumnya. Jadi kita memang mendiagnosa secara teratur dari atas sampai bawah dulu melalui pemeriksaan fisik. Untuk menegakkan diagnosa pemeriksaan fisik, kemudian kita melakukan pemeriksaan yang dinamakan pemeriksaan lab. Itu untuk memperkuat ya apa aja darah, kemudian bisa cairan tubuh. Nah ini untuk pemeriksaan psikologi juga. Jadi kita ada pemeriksaan swab. Jadi dari cairan yang keluar dari alat genital itu dilakukan pemeriksaan swab. Apakah di situ bakteri, apa tadi, parasit, atau virus. Jadi setelah itu jadi apa? Pemeriksaannya darah. Bagaimana pengobatannya? Satu, untuk pengobatannya tergantung dari penyebabnya. Ingat ya, penyebabnya apa tadi? Satu, bakteri, parasit, virus. Jadi untuk pengobatannya pun disesuaikan dengan penyebabnya. Nah, yang paling mudah itu yang mana? Bakteri. Nah, dengan pemberian antibiotik ya. Kemudian kalau pada kan karena kita kebidanan ya, jadinya kita dekat dengan ibu hamil. Di sini juga pengobatan itu juga harus tepat. Karena tadi ibu hamil pas lagi ada bayi juga gitu ya. Jadi kita harus tetap mempertimbangkan apakah nanti maksudnya pertimbangkan apakah tergantung infeksinya seperti itu. Bagaimana untuk pencegahannya? Satu, setia. Kedua, pastikan jarum suntik aman. Pastikan aman jarum suntiknya. Kemudian ketiga, secara positif. Oke. Vaksinasi. Vaksinasi yang di sini maksudnya apa? HPV. Ya. Apa itu vaksinasi? Itu mencegah apa? Pernah dengan penyakit yang namanya CA. CA yang pada perempuan apa? Selain CA namanya? CA, cervix. Ada kan pernah kan? Gitu. Jadi kita juga harus pertimbangkan itu ya. Nah, komplikasinya sekarang kita pentingkan. Karena di sini untuk komplikasi sendiri pastinya dari penyakit tersebut mengarahnya kepada satu, penurunan infektivitas, kedua, kesehatan, dan ketiga gangguan kehamilan dan yang disampaikan tadi. Tapi ini mengarah pada karena anak kejadian tadi ya, jadinya apa? Cervix, gitu ya. Nah, sekarang ibu akan jabarkan satu persatu biar lebih terang. Kenapa? Ini yang kita lihat. Jangan sampai kita sendiri sudah memahami apa yang kita lihat, gitu ya. Ini bukan tabu, tapi memang perlu untuk dipelajari. Nah, untuk namanya gonorrea atau pencernaan ini paling sering ditemukan. Paling sering. Nah, kenapa? Penyebabnya tadi satu, bakteri. Bakterinya apa namanya? Neisseria gonorrhoeae. Masa inkubasinya 1-5 hari. Jelas ya? Nah, kemudian kalau dilihat ini ya, jadi gambarnya apa sih Bu? Itu kan, ini gambarnya kemerahan, ini pemekakan namanya epididymitis yang masih udah komplikasi dari gonorrhea. Kemudian di sini kalau perwarnaan yang seperti ini, begitu pada perempuan kalau ini sudah bartolinitis pemekakan. Kemudian kalau pada bayi yang tadi disampaikan, bayi lahir dari roda pangkal atau jalan lahir dan ibunya gonorrhea yang mengingatkan bayinya pada mantel. Oke ya? Nah, oke, kalau ini karena parasit. Kalau karena parasit, ini infeksi yang disebabkan Trichomonas vaginalis atau Trichomoniasis. Nah, ciri-cirinya ini encer, yang dipakai dari vagina itu. Agak berbusa, jumlahnya banyak karena warnanya juga punya kehijauan, berbau banget, kemudian vaginanya lebih bengkak. Kemudian rasa sakit pada vagina datang seperti dapatkan juga saat kencing, udah keselingan, disurya, jadi saat ketika melakukan hubungan seksual. Nah, pengobatannya, maksudnya kalau karena ini sudah hubungan timbal balik ya, pasti kita tidak pengobatannya tidak bisa hanya satu sisi pada perempuan saja, kita juga harus dengan pasangan. Nah, bagaimana terapinya? Sama, pakai metronidazole, flagyl, suppositoria. Pengobatan berdua dengan pasangan, tidak berhubungan seksual terlebih dahulu. Nah, ini ada sifilis, sering banget kita dengar ya. Apa coba? Pernah dengar sifilis gitu ya? Belum pernah dengar ya? Raja Singa. Pernah dengar ya? Oke, jadi sifilis ini disebabkan oleh Trichonema pallidum yang disebabkan karena parasit ini.
Kemudian ditularkan lewat hubungan seksual atau kontak langsung dengan luka yang mengandung bakteri treponema. Kemudian akan muncul kaprimer, ulkus burung itu ulkus itu adalah apa ya? Lekuk apa? Cekungan. Nah, cirinya seperti cekungan dalam 1 sampai 5 minggu menyobat seluruh tubuh gitu ya, awalnya di bagian genital kemudian bisa menyeluruh tubuh. Oke, tapi lewat aliran darah. Dan ini sangat juga berbahaya pada ibu hamil, tentunya akan menyebabkan abortus, persalinan prematur, kemudian mulai dari pengobatan yang terlebih dahulu melalui dari advokasi, KIE pencegahan IMS yang sudah dikatakan, pemeriksaan IMS, pendidikan dan latihan bagi petugas kesehatan dalam tata laksana penderita IMS, mengembangkan klinik IMS di lokasi. Sebenarnya ada update seks gitu ya. Kemudian pemeriksaan IMS berkala pada PSK, kemudian di ruang tertutup, di lokalisasi, bar, karaoke, panti pijat. Untuk pemeriksaan HIV juga pemeriksaan darah, PMTCT pada ibu hamil yang sudah ada program pada ibu hamil ya. Kemudian pengobatan di sini ada obat profilaksis antiretroviral atau ARV yang diminum setiap hari tapi hanya untuk mengurangi perkembangan virus, bukan untuk mengobati. Oke. Kemudian ada yang juga promosi atau distribusi kondom, dan ini sudah ditawarkan oleh pemerintah pada saat itu ada programnya ya. Ini melakukan sosial marketing, kemudian meningkatkan ketersediaan kondom, tapi ini juga masih ada pro kontra di dalam pembeliannya, tapi untuk pelaksanaannya dari pemerintah sendiri. Kemudian untuk promosi perilaku aman, ini kayaknya yang tepat sekali ya, promosi perilaku aman. 1. Advokasi pada decision maker, pembuat kebijakan, mengembangkan proyek paduan penggunaan kondom yang 100% tadi, melakukan KIE, sistematis, bijaksana dalam penggunaan kondom, gitu ya, tidak sembarangan, bukan disalahartikan, gitu ya. Kemudian dari hubungan seksual non penetratif yang artinya jangan dikucurkan, gitu ya. Nah, melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengobatan IMS pada kelompok berisiko. Tadi sebenarnya ada pencegahan yang perlu kita perhatikan. 1, apa? Setiap ada pasangan, 2, jaga kebersihan, A, B, C, D. Oke, jadi A, abstinen, B, faithful, kondom, no drugs. Nah, itu kita untuk pencegahan. Untuk cara dapatnya A, B, C, D. Abstinen, selalu setiap ada satu pasangan. Kemudian B, faithful, tidak berganti-ganti pasangan. Kemudian C, jika kena penyakit IMS kita bisa menggunakan kondom gitu ya. Kemudian yang keras itu tidak memakai obat-obatan. Oke, ada pertanyaan sebelum Ibu melakukan diskusi kasus, saya persilakan. Cara mengobati Bartolin. Tadi sesuai itu apa coba? Bartolin pembengkakan ya. Nah, kalau pembengkakan itu tergantung. Pembengkakan yang artinya maksudnya pada ibu hamil itu bisa dilakukan. Itu kan kayak sifatnya itu kelenjar ya. Pembengkakan kelenjar. Jadi memang diobati. Dilakukan pengobatan. Apakah dilakukan di sisi tergantung derajatnya. Dan kita perlu kolaborasi dengan SPOG. Nah, itu hampir sama dengan kayak kita ada pembengkakan kelenjar. Kan kelenjar kita itu tidak hanya di bawah ya, ada di mana? Leher, kemudian ketiak, terus habis itu daerah enggak dong, gimana lipatan sini? Paha, kemudian bagian genitalia. Bagaimana sih itu sempit-sempit sekali gitu ya? Nah, itu pembengkakan kelenjar. Oke, ada lagi tanya ini sangat bagus. Silakan. Tadi kita disuruh vaksinasi ya. Iya. Itu tuh biasanya vaksinasi di usia berapa sih kalau bisa kita vaksinasi untuk pencegahan kanker cervix itu? Vaksinasi. Jadi vaksinasi itu bagi orang yang pada saat usia push tepatnya, wanita usia subur. Berapa wanita usia subur? Hai.
Mari tahu usia subur. Ayo. Apa? Jadi usia subur itu dari usia 15 tahun sampai 49 tahun. Bu, bagaimana kalau ceritanya itu adalah apa ya? Ini kan 15 itu adalah masa remaja, gitu kan? Itu bagaimana bagi yang sudah menikah? Kalau sudah menikah bagaimana? Coba, makanya ada aturan dari undang-undang perkawinan bahwa usia perempuan menikah itu usia 19 tahun usia, tapi untuk jangka untuk hamil untuk usia reproduksi sehat adalah 20 sampai 35 tahun. Nah, disitulah program pemerintah untuk agar tidak terjadi kehamilan usia dini, gitu ceritanya. Sehingga ada sistemnya penundaan kehamilan terlebih dahulu. Boleh menikah tapi ditunda untuk kehamilan. Kenapa? Karena organ reproduksi kita belum siap. Ya, siapnya kapan? Usia 20. Ya. Oke ya? Ada lagi pertanyaannya? Boleh, silakan. Oke? Cukup. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan diskusi agar kita lebih paham dalam penata laksanaan dokumentasi melalui SOAP. Gitu ya? Yuk. Ini ada kasus, silakan dibuat kelompok, nanti kita akan presentasikan. Oke, waktu kita kasih selama 15 menit ya, nanti kita akan bahas. Oke, silakan. Kita bagi dua kelompok? Iya. Ya, oke, yuk silakan. Mana? Oh ya, sudah dengan dekat kan? Di sini ada kasus Nyonya A, umur 26 tahun, menikah, ibu rumah tangga. Pasien mengeluh keputihan, berbau, tidak sedap, gatal di daerah genital sejak 5 hari lalu. Riwayat penyakit sekarang di sini sudah ada keputihan berwarna kuning kehijauan karena dia punya riwayat itu. Kemudian bau amis, rasa terbakar saat berkemih, suaminya juga mengeluh gatal di bagian dari sapinya. Ini satu pasangan ya. Kemudian tidak demam dan nyeri. Kemudian riwayat seksualnya berhubungan tanpa ada pergantian pasangan. Kemudian suami bekerja di luar. Ada rekan kunci di sini. Kemudian dari riwayat penyakit lalu tidak ada riwayat yang sebelum. Tepuk tangan buat kita semuanya. Baik, ada pertanyaan lagi di sini? Ada yang belum jelas? Sudah jelas ya? Ya. Kalau sudah jelas, boleh kembali ke pertanyaan. Nah, terima kasih untuk kegiatan hari ini, sudah pembelajaran. Kemudian kita untuk evaluasinya, kesimpulan yang bisa menentukan hari ini pertemuannya. Satu, jaga kebersihan. Iya, pada saat pasaran. Kemudian rajin, ada masalah hygiene ya. Oke, kemudian ya, kemudian ada lagi apa penting? Preventifnya atau pencegahannya apa? Oke, kalau satu lagi. Tadi ditanyakan sama Mbak Desi apa? Vaksinasi. Ya, jangan lupa. Karena vaksinasi HPV itu sangat sedih. Karena kanker cervix itu jumlah kasusnya sangat tinggi. Ya, dan untuk meneliti MS ini untuk pengetahuan kita sebagai seorang bidan gitu ya, tentunya sangat penting sekali. Jadi jangan sampai kita sebagai nakes kita tidak didasari dengan ilmu pengetahuan dan nanti adik-adik akan aku baru membaca juga terkait dengan MS yang sudah Ibu sampaikan di RPS gitu ya. Kemudian untuk materi hari ini Ibu akan upload di RPS. Untuk materi selanjutnya kita akan ketemu pada pertemuan dengan materi HIV. Oke, sudah? Sudah Bu. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.